Halo semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, aku ucapin welcome buat teman-teman yang baru maupun yang lama tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome dan gak bosen-bosen ngingetin sama kalian bahwa Alpha Omega Church adalah tempat orang-orang yang gak sempurna, tapi kita gak mau terus gak sempurna terus. Kami mau terus berjalan untuk bergerak menjadi kesukaannya Tuhan. Nah, di bulan ini masih di seri Addicted dan dengan judul kecanduan terhadap lingkungan yang buruk, kasar, kotor, dan jorok. Nah, sebelumnya nih, aku mau tanya nih sama kalian, apa sih arti lingkungan itu? Wah, ada yang nyauti nih, lingkungan adalah A, B, C, D, E, wah banyak sekali ya. Menurut KBBI, istilah lingkungan dapat diartikan sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat dalamnya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dengan pengertian bahwa kehidupan manusia itu pasti berada di sebuah lingkungan atau daerah tertentu dan semuanya bisa mempengaruhi kehidupan manusia tersebut. Nah, jika ditanya nih, atau kalian tanya ke diri kalian atau ke teman kalian, kamu pengen di lingkungan yang kayak apa? Pasti banyak banget teman-teman kalian ngomong, ya aku mau di lingkungan yang baik, lingkungan yang jujur, lingkungan yang bisa membangun aku, dan lain-lain. Pastinya banyak banget yang kayak gitu. Tapi nggak jarang banyak manusia yang malah nyaman di lingkungan yang tidak baik karena kecenderungan manusia yang sering banget buat meniru orang lain. Berbagai macam hal kita tiru. Banyak banget manusia yang suka niru orang lain. Dan sebuah penelitian pun juga mengatakan bahwa manusia pada dasarnya suka ngikut-ngikutin, suka niru, suka ngikutin tren. Tapi juga ada penelitian yang mengatakan bahwa manusia itu ada yang nggak suka buat ngikut-ngikuti. Dia suka menjadi unik. Nah, mungkin yang unik ini ada di kelas kalian. Di kelas mungkin di kelas 7A, 7B, 7 Social A gitu kan. Di kelas kalian mungkin ada satu anak yang mungkin aktif banget ya toh. Ada gurunya yang lagi nerangin, dia ngobrol-ngobrol sendiri, dia tanya-tanya sendiri, godain usil sana sini ya kan. Sama aja, dia malah yang membawa lingkungan buruk itu kepada orang lain. Nah, ada sebuah contoh nih.
Bayangin nih kalau kalian lagi makan di sebuah restoran, kalian pesen steak, terus ada orang yang pesen salad. Kalian terus ngebayangin, aduh steak rasanya nggak sehat ya, padahal kalian sudah steak Wagyu A5, waduh enak banget tuh, juicy-nya, creamy-nya, enggak ya. Kita fokus ke firman Tuhan hari ini. Teman kalian pesen salad, terus secara nggak langsung kalian, oke deh aku mau hidup sehat, aku langsung mau pesen salad itu. Tapi kalian nggak tahu nih sebenarnya salad ini baik nggak sama kalian. Mungkin kalian alergi sama mayones, atau kalian ada alergi sama keju atau lain-lain. Baik nggak sih salad itu buat tubuh kita? Kita cuma mau ngikut-ngikutin. Nah, apa yang membuat seorang cenderung meniru perilaku orang lain nih? Yang pertama, A, dipengaruhi oleh sinyal sosial media. Kadang hal-hal yang terjadi di sosial media kita terapkan di kehidupan nyata. Contoh yang dulu pernah viral di sosial media, yang cermin yang ada di jalan yang dipencet ternyata bukan kaca, ternyata itu cuma mika biasa. Akhirnya anak-anak muda zaman sekarang pergi cari kaca cermin yang ada di jalan itu, terus dipenceti satu-satu, dan imbasnya adalah semua kaca jadi rusak ya. Kemudian yang B, karena melihat, keinginan mata kadang lebih cenderung untuk ingin menyenangkan badani agar bisa terlihat keren, bagus, dan harga diri. Nggak semua orang yang pakai sepatu merek Nike Air Jordan itu bagus. Kadang di kita nggak bagus. Kadang pakai baju yang earth tone, yang kayak warna-warna pastel itu bagus di kita. Sometimes kita malah cocok buat pakai baju-baju yang warnanya dark. Atau C, mendengar. Sebagai makhluk sosial tentu kita perlu bantuan orang lain. Kita melihat dan mencontoh. Tapi seseorang juga bisa meniru orang lain tanpa melihat dengan matanya. Hanya cuma dengan mendengar cerita. Kayak digosip-gosipin gitu. Itu loh si A katanya bisa kaya. Dari mana? Iya dia katanya pergi ke si orang pinter. Wah, langsung ngikuti semua kayak gitu. Kemudian ada ajakan orang lain, dan yang D ini pasti tentunya sering banget terjadi ya. Langsung mau mengikuti tanpa mengetahui duluan apa tujuannya, supaya kita hanya bisa terlihat gaul aja tujuannya. Nah, bukan hanya sekedar terpengaruh nih, sometimes kita nggak hanya sekedar terpengaruh, melainkan malah kecanduan. Akhirnya waktu kita mulai mencoba satu hal yang buruk, mencoba satu hal yang nggak sesuai dengan perintah Tuhan, kita malah menjadi nyaman, kita malah jadi kecanduan. Harusnya nih sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, kita itu bisa kecanduan dengan kecanduan belajar, kecanduan baca Alkitab, baca buku, olahraga, workout, atau apapun yang kita lakukan, kita harusnya kecanduan akan hal-hal itu. Bukan malah kecanduan main HP, gadget, sosial media, main game waktu ibadah, waktu tuning in di sini, kalian masih mau buka sosial media. Susah banget kita lepas dari kehidupan yang kayak gitu. Lingkungan-lingkungan yang harusnya kita hidup di dalamnya, malah kita terseret buat menjalani kehidupan yang kurang baik. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang berkata, kita harus datang ke lingkungan yang buruk supaya kita bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Karena kita adalah kesukaannya Allah, kita harus datang untuk menjangkau jiwa. Kudus sekali Anda. Akan tetapi, kadang lingkungan yang buruk itu lebih kuat daripada kalian. Terpengaruh ke lingkungan yang buruk itu lebih gampang daripada mempengaruhi orang ke lingkungan yang baik. Nah, apa sih contoh lingkungan yang buruk atau lingkungan yang negatif di masyarakat? Ya simple yang kayak hari-hari ini terjadi, banyak banget orang yang buang sampah sembarangan, nggak sopan sama orang tua, keluarga, guru, boros dalam menggunakan uang, ya toh, kita foya-foya terus, mengabaikan orang lain yang dalam kesulitan, mungkin juga ada yang nyontek, mungkin juga ada yang nggak peduli sama orang lain, banyak banget. Nah, apa sih yang Alkitab ajarkan mengenai dosa, mengenai hal-hal yang kurang baik ini? Mengenai lingkungan yang kurang baik. Di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai yang ke-34.
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hai, ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jelas sekali Paulus menuliskan jangan sesat, yang artinya jangan tertipu, jangan mau ditipu, jangan mau dibodohi sama pergaulan-pergaulan yang buruk. Makanya Paulus nulisin hal itu. Ada satu tagline yang harus kalian ingat mengenai firman Tuhan hari ini. Beranilah untuk berjalan menjauhi situasi yang toksik, karena kamu sangatlah berharga. Nah, apa yang mestinya kita lakukan supaya kita terhindar dari lingkungan yang buruk? Yang pertama, kewaspadaan yang tinggi. Kebiasaan terbangun melalui pergaulan. Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, kata-kata Paulus itu menasihati kita bahwa kita harus bisa menjauhi lingkungan-lingkungan yang buruk. Jangan sampai kita malah mendekat ke lingkungan-lingkungan yang buruk itu. Karena lingkungan buruk bisa merusak kepribadian kita yang harusnya baik, jadi lebih buruk lagi. Terus apa yang harus kita lakuin? Ya tentunya dengan mencari komunitas rohani, langsung datang ke komsel, datang ke gereja, datang ke Teens Online Service kalian, sharing di sana, jangan ngerasa terpendam, jangan ngerasa tertuduh, jangan ngerasa terbebani. Tapi kalian harus bisa open, saling sharing, supaya kalian bisa lega, bisa meluapkan keluh kesah kalian. Nah, setiap orang Kristen harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, dengan siapa kita bergaul, dan kedua, bagaimana cara kita bergaul. Kehadiran kita harus bisa berdampak menjadi teladan bagi orang lain. Kewaspadaan yang tinggi bukan karena keadaan sedang darurat, tidak ada bahaya yang mengancam, kita harus selalu waspada. Nah, di 1 Petrus ayat 5 sampai 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. So, sebagai anak-anak Kristen, anak-anak yang dicintai sama Tuhan, kita harus berani menjauhi situasi yang toksik karena kamu sangatlah berharga. Kemudian yang kedua, pentingnya memiliki hikmat Tuhan dalam setiap keputusan. Nah, sebagai makhluk sosial, kita tidak terlepas dari sebuah lingkungan, entah itu lingkungan yang baik ataupun yang buruk. Namun, kita mempunyai kebebasan memilih. Kita lebih suka tinggal di tempat yang mana, dan keputusannya pasti beda-beda. Tapi waktu kita mengandalkan hikmat Tuhan pasti menuntun kita kepada kebenaran dan kemuliaannya Tuhan. Membawa kita pada perilaku yang hidup dengan baik, hidup dengan jujur, dan menjadi berkat buat sesama. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkannya? Tentunya dengan cara berdoa, saat teduh terus sama Tuhan, ngobrol terus sama Tuhan, dan mintalah maka Tuhan akan memberikan. So, aku ingetin lagi, beranilah untuk berjalan menjauh dari situasi toksik, karena kamu sangatlah berharga. Aku minta buat teman-teman, kita mau buka mulut kita meskipun kita lagi nonton secara online hari ini. Kita mau sama-sama ngucapin kata-kata ini bareng-bareng. 2, 3. Beranilah untuk berjalan menjauh dari situasi toksik karena kamu sangatlah berharga. Kemudian yang ketiga, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup adalah sebuah rangkaian pilihan, pilihan yang baik, pilihan yang buruk, pilihan yang mengecewakan, pilihan yang suka, fun, yang membuat kita damai. Kita harus bisa berjalan dengan keinginannya Tuhan melalui Roh Kudus. Manusia memiliki faktor yaitu human error, melakukan pilihan atau keputusan atau tindakan yang salah. Faktanya, di seluruh pilihan atau keputusan yang kita ambil dalam
Hidup merupakan salah satu sumber terbesar yang mempengaruhi tingkat stres dalam kehidupan kita. Waktu kita dihadapkan sama pilihan yang susah, kadang-kadang kita kayak, aduh aku milih yang A atau yang B, yang A atau yang B. Tapi dengan hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kita bakalan diberikan pilihan yang terbaik. Nah, bagaimana hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ya tadi di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 di terjemahan AMD, janganlah menjadi bodoh, pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Kembalilah kepada jalan pikiranmu yang benar dan berhentilah berbuat dosa. Seharusnya kamu semua malu karena ada orang di antara kamu yang tidak mengenal Tuhan. Hidupmu tidak tertipu oleh karena kebodohan kita, maka kita perlu Roh Kudus yang menolong kita. Kebiasaan baik kita tidak akan binasa karena Roh Kudus telah menolong kita. Tetap berada di jalurnya Tuhan, tetap berada di jalan yang benar, tidak berbuat dosa karena pertolongan Roh Kudus. Hidup kita akan lebih baik dari orang yang tidak mengenal Tuhan karena pertolongan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita belajar buat jauhi situasi-situasi yang toksik dan menyadari bahwa hidup kita sangatlah berharga. Nah, aplikasinya, kita ini tidak lagi sama dengan dunia ini, tidak suka mengikuti norma-norma hidup yang lama, hidup di dunia, menjadi pribadi yang mau diubahkan jadi lebih baik, tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk, hidupmu yang selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Sebagai manusia, kita harus bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Konklusinya adalah, terlalu murahlah hidupmu ketika engkau berada pada lingkungan yang buruk. Kita merasa nggak berharga waktu kita di lingkungan yang buruk karena kita mendekati situasi-situasi yang toksik. Tapi sadari bahwa hidupmu sangat berharga bagi Tuhan. Dan kamu nggak pantas berada di tempat yang buruk, yang tidak baik. Untuk mendapatkan semuanya itu, kita harus tetap waspada, mencari hikmat Tuhan, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini mengenai kita nggak mau hidup ya Tuhan dalam lingkungan-lingkungan yang toksik, yang menghancurin hidup kami, yang ngancurin citra Allah Bapa sebagai gambar dan rupa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, mencari hikmat Tuhan, dan mau terus waspada ya Tuhan akan segala situasi yang buruk ya Tuhan di lingkungan-lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami selalu aware dengan lingkungan di sekitar kami ya Tuhan, supaya kami bisa memilah mana yang buruk dan mana yang baik, dan menjadi pribadi yang mau diubahkan dan menjadi lebih baik ya Tuhan, dan hidup kami bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan selalu memberkati ya Tuhan, sekolah kami, studi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati keluarga kami yang lagi dingin ya Tuhan, Tuhan tenangkan, Tuhan memberkati keluarga kami ya Tuhan, supaya keharmonisan dalam keluarga kami ya Tuhan bisa terjadi ya Tuhan, dan kami merasakan kasih sayang dari orang tua kami. Thank you ya Tuhan, thank you. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke guys, itu aja firman Tuhan hari ini. God bless you and see you next week. Bye-bye.